Selamat datang di Garut, kota yang disebut-sebut sebagai surganya bumi Priangan di Jawa Barat. Menjadi tempat berpadunya keindahan bentang alam, kekayaan produk seni budaya, serta keragaman ekonomi kreatif yang mengagumkan. Semua tersaji lengkap dan mudah diakses oleh siapapun yang datang. Selama 30 menit ke depan, gue akan menemani Sobat Pesona buat menjelajah Swiss Van Java Garut di program Jelajah Nusantara. Hey! Halo Sobat Pesona, ketemu lagi bareng gue Febrian di Jelajah Nusantara. Kali ini gue sudah berada di Garut, kota yang pada abad ke-19 dijuluki sebagai Swiss Van Java oleh masyarakat Eropa. Mereka menganggap Garut mirip dengan Swiss dari segi keindahan alam. Bener banget, sepanjang mata memandang Garut memang begitu indah. Dikelilingi beberapa gunung seperti Cikuray, Papandayan, dan Gunung Guntur menjadikan Garut semakin memesona. Ditambah lagi udaranya yang sejuk dan bersih, makin mendukung julukan sebagai Swiss Van Java untuk Garut. Ingat Garut, pasti ingat dodolnya. Garut emang gak bisa dilepasin dari dodol ya. Makanya kota ini juga dijuluki sebagai Kota Dodol. Tapi ada satu yang paling unik menurut gue, yaitu coklat dodol Garut atau lebih dikenal dengan Cokodot. Gimana proses pembuatannya? Gue juga penasaran. Yuk kita lihat langsung aja. Selamat sore Mas. Halo selamat sore. Saya Febrian dari Jelajah Nusantara. Saya Rehan dari Markom Cokodot, Kak. Cokodot tuh awalnya tuh idenya gimana sih bisa ada Cokodot? Oke, jadi awalnya tuh dari owner kita, Kang Kiki Gumelar. Nah, dari sanalah mulai awal terbentuknya Cokodot. Itu produk pertama kita waktu tahun 2009. Sampai sekarang menjadi best seller kalau misalkan wisatawan yang datang ke Garut pasti bawa oleh-olehnya tuh dari Cokodot, Kang. Terus tadi tuh ya saya lihat kayaknya untuk bungkus produknya sendiri tuh ada yang tulisan-tulisan nyeleneh ya, kayak coklat tolak miskin. Itu tuh gimana idenya? Itu kita namain produknya itu Mood Series, Kang. Mood Series, betul. Karena kita percaya ketika kita tidak bisa berbicara, coklatkah yang akan mewakilkan perasaan kita. Gitu. Jadi kita makin penasaran deh kalau misalkan mau ngelihat proses pembuatan Cokodot, boleh nggak? Boleh banget, Kang. Di sini produksinya ya. Nah, betul, Kang. Kalau misalnya produksi di sini itu biasanya satu hari mencapai berapa, Kang? Biasanya kita mencapai 1 sampai 1 ton satu harinya. Oh gitu. Kayak gitu. Wow, bisa sampai 1 ton ya produksinya. Betul. Makanya tempatnya juga luas banget ya. Betul, Kang. Kalau dodolnya produksi di sini juga? Nah, untuk dodol sendiri, Kang, kita tuh ngambil dari UMKM setempat. Kayak gitu. Jadi kita tuh memperdayakan masyarakat melalui pengambilkan dodol tersebut dari mereka. Kayak gitu. Kang Rehan, ya. Terima kasih banyak nih. Kita udah dikasih lihat pembuatan Cokodot kayak gimana di pabriknya. Dan mudah-mudahan Cokodot ini bisa menginspirasi ekonomi kreatif yang lain. Sehingga bisa terus maju gitu seperti Cokodot ya. Dari manisnya Cokodot, lanjut gue mau seseruan river tubing di Sungai Ciwulan. Berangkat! Secara kontur, aliran air Sungai Ciwulan tidak terlalu deras, namun memiliki banyak bebatuan. Sungainya juga bersih, dengan pemandangan yang indah di sepanjang aliran sungainya. Sungai ini kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata river tubing. Cukup seru untuk diarungi karena memiliki bebatuan besar yang menantang. Sobat Pesona,
sekarang kita mau river tubing nih di Sungai Ciwulan. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu tentang safety atau keamanan di sini. Yuk. Halo Pak. Ya, halo juga. Saya Febrian. Pak, saya Pak Wawan. Ah, Pak Wawan. Ya. Jadi kalau misalkan kita nih yang datang ke sini, Ya. apa yang harus disiapin Pak sebelum river tubing? Mental salah satunya. Mental ya? Mental ya. Yang kita perlu siapin adalah mental aja. Betul. Mental Oke Pak, paling kalau pokok. gitu kita Siap. udah siap mau river tubing, Siap. kita siap-siap dulu. Siap. Let's go Sobat Pesona. Let's go. Yes, pengarungan Sungai Ciwulan dimulai. Arus sungai yang lumayan deras langsung menyambut. Meski sudah sering melakukan river tubing, tetap saja ada perasaan tegang dan takut. Tapi itulah yang membuat setiap detik petualangan river tubing ini menjadi semakin seru. Mantap pokoknya mah. Adrenalin mulai terasa. Arus sungai yang deras segera mulai menyambut. Serunya pengarungan Sungai Ciwulan makin lengkap dengan panorama yang disuguhkan. Di sepanjang perjalanan gue dimanjakan pemandangan hutan tropis yang lebat, tebing-tebing yang tinggi, serta suara-suara alam yang menenangkan, yang menjadi latar sempurna selama river tubing. Makanya Sungai Ciwulan sangat gue rekomendasikan buat Sobat Pesona yang ingin melakukan river tubing di Jawa Barat. Sobat Pesona, sekarang gua di dalam tenda nih. Ini di glamping yang ada di Agrowisata Tepas. Posisinya itu di kaki Gunung Papandayan. Jadi di sini udaranya enak banget dan pemandangan dari tendanya juga langsung view-nya bagus banget. Di sini fasilitasnya menurut gue udah lengkap banget ya. Yang paling penting di dalam tendanya ini udah ada kasur, selimut yang tebal juga. Jadi kita nggak perlu takut kedinginan. Ada toilet dan ada nesting juga yang bisa kita gunakan kalau kita mau masak-masak. Sekarang saatnya gue untuk istirahat dulu. Pasti besok kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa besok. Yuh, balik lagi sama gue Febrian. Buat Sobat Pesona yang baru bergabung, saat ini gue berada di Garut. Sekarang gue mau mandi air hangat with the view. Karena dikelilingi sejumlah gunung berapi yang masih aktif, Garut jadi salah satu daerah yang punya banyak kolam air panas. Mulai dari pemandian alam yang berada di kaki gunung hingga tempat-tempat wisata yang menyediakan kolam air panas seperti agrowisata yang satu ini. Jadi, berasa ada yang kurang kalau kita ke Garut tapi nggak berendam di air panas. Waktu terbaik buat berendam di Tepas Papandayan adalah saat matahari terbit di weekdays. Sobat Pesona bisa merasakan tenangnya mandi air hangat dengan view Gunung Cikuray di saat sunrise. Bener-bener cantik Sobat Pesona. Kayaknya gue betah deh berlama-lama di sini. Relax, adem, tenang. Cocok buat Sobat Pesona yang lagi menghealing. Sobat Pesona, balik lagi sama gue Febrian. Sekarang gue udah berada di Desa Sulaksana atau yang lebih dikenal dengan Desa Wisata Saung Ciburial. Dari pusat kota Garut, jaraknya nggak jauh, sekitar 35 menit perjalanan. Letaknya yang berada di ketinggian membuat Saung Ciburial memiliki udara yang sejuk dengan panorama asri pedesaan. Kalau Sobat Pesona datang ke sini, dijamin suasana serasa pulang ke rumah nenek. Bendanya Pak, ngiring ngelangkung Pak.
Sobat, Desa Wisata Saung Ciburial ini punya banyak banget atraksi, baik atraksi wisata alam ataupun atraksi wisata buatan. Dan lebih kerennya lagi masih mengusung konsep mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Salah satu contohnya adalah pandai besi tradisional yang masih dijadikan wisata edukasi. Yuk kita langsung ke sana sekarang. Keberadaan pandai besi atau pembuat berbagai perkakas besi yang masih tradisional saat ini sudah hampir punah. Karena itu, Desa Wisata Saung Ciburial kemudian coba melestarikannya dengan cara menjadikannya sebagai paket wisata edukasi. Sekaligus juga sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi profesi pandai besi tradisional yang mulai ditinggalkan. Di Desa Wisata Saung Ciburial sendiri hanya tersisa 3 kelompok pandai besi, dan ini salah satunya. Nih, lihat Sobat Pesona. Proses pembuatannya di sini sangat tradisional. Pembakarannya aja seperti ini. Lalu pembuatan perkakasnya masih menggunakan martil. Dari pandai besi, gue mau lihat atraksi para matador. Yes, bukan cuma Spanyol yang punya matador, di Garut juga ada. Tapi kalau di Spanyol adalah matador banteng, di Garut jelas adanya matador domba. Seperti yang Sobat Pesona ketahui, Garut sangat ikonik dengan dombanya. Domba Garut sudah diakui sebagai ras domba ternak terbaik di dunia untuk daerah tropis. Dihimpun dari berbagai sumber, domba Garut merupakan hasil persilangan dari 3 spesies domba. Makanya domba Garut disebut sebagai domba dengan sumber genetik ternak terbaik. Wih, mantap! Bukan sekedar hewan ternak semata, domba Garut menjadi bagian penting dalam perkembangan budaya masyarakat. Sejak puluhan tahun silam, masyarakat membuat seni laga ketangkasan dan kontes domba yang dalam pelaksananya sangat kental budaya Garut. Jadi untuk bapak-bapak dan adik-adik yang mau joget, ayo Pak, silakan. Dalam kontes ketampanan domba Garut, hal yang dinilai adalah kebersihan, ketebalan bulu, juga keunikan dari tanduknya. Maka treatment yang diberikan pun lebih kepada perawatan. Punten. Enggak. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Saya Pak Brian dari Jelajah Nusantara. Iya. Mau nanya-nanya tentang domba Garut. Iya, boleh. Ini dengan siapa? Saya dengan nama Yep, pengurus domba di Saung Ciburial. Oke, siap. Iya. Kalau misalnya si domba-domba ini biasanya tuh dilatihnya tuh berapa lama sekali, A? Paling kalau dari 1 minggu tuh paling 1 kali. Pelatihnya berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing gitu? Ada pawangnya lah. Ada gitu. pawangnya Iya. gitu ya. Budaya apa yang bisa diambil tradisinya dari adu ketangkasan domba ini, ya? Itu bisa diambilnya secara budaya dan kesenian. Ya. Keseniannya tuh seperti kita bukan dari saudara juga, ya bukan dari keluarga, bisa jadi keluarga. Oh, gitu. Mempererat silaturahmi gitu. Tradisi turun-temurun dan budaya yang masih dijaga karena memang pesannya baik yang disampaikan ya, yang bisa betul. didapatkan. Iya. Hatur nuhun, A. Iya, sami-sami A. Mangga. Mangga.
Sobat Pesona, ini yang di belakang gua anak-anak dari Desa Wisata Saung Ciburial. Dan mereka lagi mempermainkan permainan tradisional atau biasa disebutnya di sini kabarulem. Kaulinan barudak lembur atau permainan anak-anak kampung. Gue bisa ikut-ikutan sedikit karena kebetulan gue juga waktu dulu kecil karena orang Sunda mainnya kayak gini kalau di kampung. Ayo. Gimana sobat, seru banget kan? Kayak kita dibawa kembali ke masa kecil. Abis ini gue mau kemana lagi? Ikutin terus, jangan kemana-mana. Yuk! Sobat, gue nggak bisa bedain nih, ini teh atau kopi. Karena nggak ada rasa yang dominan. Awalnya gue bingung, tapi ternyata ini adalah terbuat dari biji buah kewer. Salah satu tumbuhan atau tanaman yang emang tumbuh subur di sini. Warga di sini menurut gue kreatif banget sih. Bisa mengubah sesuatu hal yang tadinya nggak punya nilai ekonomi menjadi sesuatu hal yang jadi khas dari Desa Wisata Saung Ciburial ini. Teh kewer. Jadi teh atau kopi ya? Mantep nih kayaknya sambal cibiuk, apalagi dimakan sama makanan khas Sunda dan juga lalapan. Yaudah, yuk kita langsung ke sana. Bagi masyarakat Sunda, sambal dapat dikatakan berperan sangat penting sebagai pelengkap menu utama, yaitu nasi. Dari aneka macam sambal yang ada, sambal cibiuk menjadi sambal khas masyarakat Garut. Dari literatur yang gue baca, sambal cibiuk sudah ada sejak abad ke-17 dan diwariskan oleh salah satu penyebar agama Islam di Garut, yakni Syekh Jafar Shiddiq. Sesuai namanya, sambal ini berasal dari salah satu daerah yang ada di Garut, yakni Cibiuk. Ini dia nasi liwet. Ini ayam bakar bambu. Wow. Wow. Oke, tadi gue udah cuci tangan sobat. Sekarang saatnya gue menikmati makanan khas Sunda dengan sambal khas Cibiuk yang hijau dan merah. Oke sobat, mari kita habiskan. Nah ini dia sobat pesona, sambal khas Cibiuk. Ada yang hijau dan ada yang merah. Kita cobain aja langsung. Yuk, cocok banget nih. Sore-sore abis hujan, pasti seger deh. Apalagi kelihatannya tomatnya fresh banget. Cocok dengan lalapan. Penjelajahan berlanjut ke surganya wisata belanja di Garut, yakni pusat kerajinan kulit Sukaregang. Sebelum balik ke Jakarta, belanja oleh-oleh dulu buat orang di rumah dan sahabat. Halo Kang. Halo. Saya Febrian dari Jelajah Nusantara. Saya Lutfi dari Astiga. Oh gitu. Ya. Astiga nama tokonya. Betul. Ya. Ini tokonya keren banget ya sobat pesona. Bener nggak sih Astiga itu asli ti Garut? Betul banget. Asli ti Garut itu artinya asli dari Garut, bahasa Sunda ya. Betul. Ini karena saking kerennya tempat ini dan juga produk-produknya. Ya. Jadi penasaran mau lihat proses produksinya boleh? Boleh. Ayo kita antar ke lantai 2. Oh ya udah, Siap. Ayo, Ayo. let's go.
Nah ini tempat proses produksinya Mas. Oh gitu, jadi di sini tempat produksinya ya. Kang, kalau misalnya bikin sebuah produk gitu dari awal banget sampai jadi, itu tuh prosesnya gimana Kang? Prosesnya itu setelah proses penyamakan, kulit itu masuk ke sini, habis itu dipola, habis dipola lalu dijahit. Kalau misalkan memang dia butuh dibordir, pakai bordir. Kalau enggak, setelah dijahit masuk ke QC. Oke, QC Quality Control ya? Betul, setelah lolos uji baru bisa dipasarkan. Iya. Kalau misalnya AS3 ini sendiri udah ada sejak kapan? Dari tahun 98. Berarti Dari sudah tahun 26 sekitar tahun. 26 tahun Betul, ya? betul. Saya generasi keduanya. Oh gitu, jadi emang udah turun-temurun ya? Betul. Saya jadi penasaran nih, kalau kualitas udah pasti nggak perlu diragukan lagi. Saya penasaran sama produk hasil jadinya. Boleh kita langsung lihat? Boleh. Yaudah, ayo. Siap. Oh ini produk-produk jadinya Betul, ya Kang Mas. Ya, ini produk-produk jadinya. Wah, kalau misalkan produk unggulan dari AS3 ini apa Kang? Produk unggulan AS3 ini jaket kulitnya. Emang ini ya jaket Iya, kulitnya jaket ya? kulitnya. Kualitasnya juga sudah tidak diragukan lagi, Betul, sudah betul, pasti. betul. Yang dipakai tuh kulitnya kulit apa aja Kang? Kalau untuk jaket kulit kita pakainya kulit domba. Kenapa pakai kulit domba nggak pakai kulit yang lain? Karena kulit domba itu tipis, lembut, ringan, jadi untuk berbagai macam desain itu masuk. Oh lebih mudah untuk dibentuk kali ya? Betul, dan juga lebih ringan kalau dipakai. Oke, Kang. Saya tuh dengar-dengar nih katanya AS3 nih ada kolaborasi sama artisan-artisan gitu, betul ya? Ada. Oh ada? Boleh lihat produknya? Boleh, ada di depan. Oke. Yuk. Siap. Nah, ini koleksinya. Yang ini ya? Ya. Oh. Wow. Ini dia di kolaborasi dengan artisan lukis. Oh gitu? Orang mana Kang? Orang sini. Orang Garut iya, juga? Langsung orang Garut juga. Oke. Ini boleh dicobain nggak? Boleh. Ngelihat harganya Sobat Pesona, gue cukup kaget, tapi kita coba aja. Affordable. Pasti affordable. Affordable masih ya? Betul. Affordable kan katanya. Gimana? Kira-kira dibungkus aja kali buat motoran ya kan? Betul. Keren banget. Bagus banget nih, lihat Sobat Pesona. Detailnya juga ini menggunakan pewarnanya khusus buat Perwarnanya kulit ya? khusus untuk kulit. Jadi dia aman dan awet. Tuh, keren banget. Gimana? Langsung jadi kayak rocker ya? Keren, Tapi keren. biasanya kalau misalkan untuk dari AS3 sendiri, produk-produknya itu yang kolaborasi dengan artisan gitu ya. Artisannya artisan lokal aja dari Garut ataukah ada artisan dari luar Garut juga? Untuk saat ini kita fokus kolaborasi dengan artisan lokal biar kita sama-sama maju gitu. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan kolaborasi dengan tingkat nasional atau internasional. Juga. Ngomong-ngomongin nasional dan internasional nih, Kang Lutfi, kalau untuk penjualannya sendiri nih ya, itu apakah cuma di Garut aja di toko sini offline? Atau sudah sampai ekspor ke luar negeri? Kalau untuk store-nya sendiri kita hanya di sini, tapi untuk pemasaran kita sudah sampai keluar. Sampai keluar ya? Sampai keluar juga. Berarti online ya? Online, via online. Juga ikut-ikut pameran dan lain sebagainya. Oke, dalam negeri dan luar negeri. Pameran dalam negeri dan luar negeri juga. Berarti memang benar-benar bisa dibilang kreatif lokal yang mendunia gitu ya? Betul. Asli Garut, Iya. AS3. Gimana Sobat Pesona? Keren ya? Kita langsung bungkus aja Siap, kan kayaknya. ayo ke kasir. Ayo, boleh. Spesial ya harganya. Ya, pasti. Oke Sobat, udah gue bungkus nih produk yang tadi gue cobain buat gue jadiin oleh-oleh, bawa pulang ke Jakarta. Jadi inget terus sama Garut Kang. Jadi kalau misalkan suatu hari nanti Sobat Pesona mampir ke Garut, jangan lupa untuk membeli produk dari AS3 ini untuk sebagai oleh-oleh. Karena apa? Karena dengan kita membeli kreatif lokal, berarti kita juga memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Kang, hatur nuhun ya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sukses terus. Amin. Sobat Pesona, akhirnya selesai sudah perjalanan gua menjelajahi Garut. Ada banyak keindahan dan pesona yang gua temui. Ada banyak makna dari setiap penjelajahan yang gua dapati. Dan ada banyak kenangan yang tercipta di setiap destinasi. Saksikan terus Jelajah Nusantara buat rekomendasi liburan kalian. Dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja.